sekarang beli rednya udah selesai tuh. Ini red harganya berapa? 11 real. Kalau uang Indo 45-an, 45.000. Nah, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video siang hari ini saya mau bongkar pekerjaan supir perumahan di Arab Saudi. Saya kalau cerita supir di perusahaan nggak tahu, soalnya belum pernah. Saya mau bongkar supir yang ada di perumahan, khususnya di Arab Saudi. Jadi seperti apa keseruannya? Ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah dan haji, amin. Ini termasuk saya yang sudah saya alami 18 tahun. Tuh, itu pekerja tukang sapu ya di komplek. Nah teman-teman, jadi kerja jadi supir di Arab Saudi itu tidak mudah apa yang kita bayangkan sebelum ke Arab Saudi. Jadi banyak banget. Kalau di Indonesia supir itu ya khusus nyupir aja, paling nyuci mobil, nggak sampai nyapu di depan rumah. Nah kalau di Arab Saudi khususnya di perumahan, apalagi nih majikannya kayak ini nih, Pila misalkan ya, yang depan saya rumahnya Pila, dan juga majikan saya rumahnya Imaroh. Kalau di Arab Saudi dibilangnya Imaroh ya, apartemen lah, tapi nggak punya haris, nggak punya orang yang khusus ngurus rumah. Jadi sama saya dikerjakan, nyuci mobil itu udah pasti, nyapu di depan ini nih, nyuci hos, tangga itu saya yang ngerjakan. Coba nganter anak sekolah, terus belanja. Dan juga di sini itu kalau belanja itu bukan perempuan, laki-laki. Di Arab Saudi itu supir, bukan asisten rumah tangga. Padahal majikan saya punya asisten rumah tangga. Pokoknya semua sama supir, terkecuali di dalam rumah. Kalau di dalam rumah tuh baru asisten rumah tangga. Nah saya ini nyuci hos dan nyapu itu nggak tiap hari, mungkin sebulan sekali ya, karena saya sistemnya begini. Kalau udah kotor nih di depan, saya siram, saya cuci biar bersih, jadi nggak disapu, biar turun ke jalan si debunya itu ya kan enak tuh bersih. Jadi lama, ada sebulan tuh, kadang 2 bulan baru dicuci lagi bersih, karena majikan saya itu jarang keluar ya. Jadi seperti ini. Nah beda dengan Pila. Sekarang saya mau cerita di rumah Pila. Nih kalau rumah Pila itu di sini itu seperti ini ya, ya sama kayak di Indonesia lah. Tuh di pagar, luarnya tembok. Nah majikan itu kadang majikan perempuan atau majikan laki itu suka jalan-jalan di dalam hosnya, karena kan nggak kelihatan dari luar. Kalau kayak rumah Pila itu tuh jadi tertutup. Nah makanya harus bersih, setiap hari udah pasti disapu kalau punya majikan rumah Pila. Nah, kalau punya majikannya itu yang ngontrak seperti ini. Di sini nih, yang di depan apartemen ini, kalau majikan ngontrak itu paling enak. Nggak nyapu, nggak nyuci hos, paling belanja, miswar, seperti itu ya. Sekarang saya mau sambil jalan ke warung karena mau beli obat nyamuk ya. Paling miswar sama belanja, ngantar sekolah selesai. 3 macam, nggak sampai nyapu. Karena apa? Karena majikannya ngontrak. Nah kalau ngontrak begini kan udah jelas ada yang ngurus rumah ya, khusus sama yang punya imarohnya, sama yang punya apartemen. Kadang nyuci mobil aja sama haris dicuci gitu. Kadang kadang nggak sama kita, nggak sama supir, kalau kita mau ngasih uang ke haris. Nah kalau kayak saya itu udah jelas banyak pekerjaannya, nyapu, nyuci, ngantar sekolah, belanja, miswar sama madam. Cuman kalau saya jarang, alhamdulillahnya itu nggak tiap hari nyapu lah. Nah terus kalau majikan ngontrak, jadi ada minusnya, ada plusnya. Jadi enaknya itu kerjaannya ringan, nggak nyapu, nggak nyuci hos. Nah cuman nggak enaknya itu kalau kalau tinggalnya itu nggak lama. Jadi misalkan ngontrak di rumah ini 3 tahun atau 4 tahun, nanti pindah lagi, jadi nggak netap. Kalau punya majikan ngontrak, nah nggak enaknya di situ,
kita udah betah misalkan di salah satu tempat nih di Al Naim misalkan, contoh kayak saya, nanti majikannya pindah lagi kemana gitu, nyari lagi kontrakan. Orang sini begitu, pindah-pindah, beda dengan yang punya rumah sendiri. Nah kalau saya, majikan itu kan rumahnya sendiri ya, jadi netep. Bahkan saya aja udah 18 tahun itu di situ, di rumah itu ya, di Al Naim. Saya itu seperti itu, nggak pindah-pindah karena majikan punya rumah sendiri. Tapi kalau yang ngontrak, nggak enaknya di situ, pindah-pindah. Di sini misalkan udah banyak teman, nanti udah 4 tahun, 3 tahun, pindah lagi, nyari lagi rumah yang baru, nyari lagi rumah yang murah. Kadang kan udah berapa tahun rumah itu pasti naik harga kontraknya itu. Nanti si orang Arab itu kan nyari lagi yang murah, yang bagus gitu, pindah lagi. Orang sini seperti itu. Makanya jadi ada min, ada plusnya kalau orang punya majikan ngontrak gitu. Jadi udah enak-enak, minggat gitu, pindah. Udah enak-enak di sini, pindah gitu. Jadi kan kita kalau tempat baru lagi kan, teman juga nggak ada. Maksudnya masih bingung lah, kaku lagi. Misalkan udah lama di sini nih, di daerah ini, terus pindah lagi ke daerah yang lain, apalagi dapatnya di pinggiran, itu kan susah lagi untuk nyari teman. Nah cuman enaknya seperti itu, nggak nyapu, nggak nyuci hos, kadang nyuci mobil aja suka sama Haris. Nah jadi seperti itu. Nah kalau kayak saya, enaknya netep di situ, cuman pekerjaan banyak gitu, diurus sama saya sendiri. Soalnya di sini nggak boleh asisten rumah tangga itu nyapu di depan rumah seperti ini. Beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kalau urusan nyapu apa segala macam itu kan urusan belanja, urusan asisten rumah tangga ya, bukan urusan supir gitu. Kalau di sini supir. Saya mau masuk dulu, mau nyari obat nyamuk karena banyak nyamuk musim dingin. Nah di sini obat nyamuk itu sistemnya sistem semprot, bukan kayak dibakar ya. Nah saya mau bikin red ini keseluruhan, kecoa, nyamuk hilang. Tapi kalau susu masih ada saya. Sekarang beli rednya udah selesai tuh. Ini red harganya berapa? 11 real. Kalau uang Indo 45-an, 45.000. Masya Allah. Harga-harga di Arab Saudi emang kalau dikeruskan uang Indo itu sangat mahal ya. Tuh. Nah kalau kayak rumah villa begini, itu kerjanya itu banyak itu. Dari mulai nyapu, ngepel tangga, nyuci hos, wah pokoknya banyak lah. Nah sekarang kita lanjut cerita lagi. Jadi supir di Arab Saudi itu bukan cuman megang mobil doang, bukan cuma nyetir, banyak kerjaan di rumahnya, di dalam rumah, apa namanya, di luar rumah. Jadi dari mulai nyapu, ngepel, nyuci hos, wah pokoknya banyak lah kalau dihitung satu persatu. Jadi bukan cuma nganter sekolah pulang, bukan. Kadang kan apa namanya, kalau musim debu itu kalau musim debu itu di sini itu cepet banget kotor si halaman rumah itu ya, hos itu cepet banget kotor kalau musim debu itu. Nah kalau di musim dingin mending. Kalau di musim dingin jarang ada debu, kayaknya nggak pernah lah turun debu itu kalau di musim dingin. Nah musim panas itu turun debu, sering turun debu. Kalau udah turun debu itu sampai gelap, bahkan di depan rumah itu sampai penuh sama debu. Nah di situ pekerjaan jadi supir itu udah panas, musim panas udah banyak debu, pokoknya paling pusing lah kalau lagi musim debu. Nah enak mah yang begini itu, ada Harisnya, majikan ngontrak, terus apa namanya, miswarnya jarang. Oh udah pasti enak. Miswar itu keluarlah ke pasar kemana jarang, udah pasti enak, pasti kebanyakan tidur. Tapi kalau kayak saya itu walaupun jarang miswar, tapi kan kerja di rumah ada, cuci mobil, nyuci hos, nyuci tangga. Nah jadi seperti itu. Makanya di sini itu
kerja pisahnya pisah supir, tapi yang dikerjakan itu banyak, bukan cuma nyupir. Pokoknya berabe lah. Jadi dari Indo mah dulu sebelum berangkat dikira supir itu nyupir aja ya, cukup nyupir, nggak nyapu, nggak nyuci hos, dikira sama asisten rumah tangga. Ternyata nyuci hos sama nyapu itu sama kita sendiri. Soalnya kalau di sini kan nggak boleh, asisten rumah tangga itu nggak boleh nyapu di luar rumah. Nah, kayak seperti di sini nih, nyapu di halaman rumah nih di bawah itu nggak boleh. Asisten rumah tangga itu. Nah, terkecuali kayak ini pila itu juga di dalamnya. Kadang sama supir sama asisten kadang nggak boleh. Kalau majikannya yang ketat itu, jadi harus laki-laki. Nah, jadi seperti itu teman-teman, biar kalian tahu seperti apa kerja jadi supir di Arab Saudi. Jadi bukan cuman megang mobil, bukan, banyak yang harus dikerjakan. Tapi alhamdulillah saya itu nyuci mobil aja seminggu sekali ya, terus nyuci ini hos halaman depan rumah kapan aja sih disuruhnya, dan juga kapan aja kotornya. Kalau kelihatan udah kotor baru saya cuci. Kalau masih bersih kayak begini nih, ini nggak saya cuci. Kalau di musim dingin enak, nggak ada debu sih. Jadi saya jarang nyuci mobil, jarang nyuci hos, jarang nyuci tangga. Tapi kalau udah musim debu, waduh udah pasti nyuci mobil juga sering, nyuci hos juga sering. Kalau saya sistemnya begitu, disiram biar debunya turun. Nah, oke teman-teman, jadi videonya sampai di sini aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kalian semua yang belum pernah kerja di Arab Saudi. Jadi saya cerita ini jadi supir di perumahan, tapi kalau di perusahaan seperti di sekolah, di rumah sakit itu saya nggak tahu, karena belum pernah saya kerja di perusahaan, kayak di hotel, di restoran gitu ya, supermarket saya belum pernah. Nah, saya cerita soal jadi supir perumahan di Arab Saudi. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.